Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi kita di video kali ini. Di video kali ini akan membahas serba sedikit berkaitan tentang makna mimpi baby, makna mimpi bayi. Ini kerap kali berlaku kepada kita, diri kita, ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, di mana kadang-kadang kita mimpi baby, mimpi bayi, menyusukan baby, menyusukan bayi, membabak bayi, mendukung bayi, mimpi melahirkan, mimpi beranak, mimpi bunting, ya. Jadi ini kita membahas serba sedikit tentang mimpi-mimpi ini. Ya, kadang-kadang kita pun bingung apa makna mimpi-mimpi ini. Tetapi jika kita telusuri, kita lihat maklumat-maklumat daripada YouTube ataupun Google, kita akan dapat jawapannya. Ternyata mimpi baby ini satu mimpi yang tidak baik. Mimpi baby ini ada sangkut paut, ada hubung kait dengan jin keturunan, yaitu jin saka ataupun jin keturunan. Ya, jadi jangan salah paham. Jin qadam, makna qadam pembantu. Qadam pembantu. Ya, sementara jin saka jin yang dipelihara. Oke, jadi qadam ini, ya, qadam ada beberapa jenis. Kadang-kadang qadam datang, ya, hanya ingin membantu manusia tanpa meminta imbalan, tanpa minta nasi kuning, ayam, telur. Ya, qadam, ada beberapa jenis qadam yang tidak mahu dihidang, disajikan, tidak mahu ada ritual, tidak mahu. Mereka hanya datang, mereka pergi, datang pergi, begitu saja. Ya, kalau saka, kalau jin keturunan, ya, kalau jin keturunan dipanggil saka, ya, dalam bahasa kita nih, jin nasab. Kalau di Indonesia dipanggil jin nasab. Kalau kita di sini di bagian Malaysia, jin saka, ya, ini ia dipelihara, ia dibelah. Dipelihara, dibelah, dan ia minta imbalan. Ia minta imbuhan. Jika ia sudah berkhidmat kepada kita, ia kena minta imbalan. Contoh, kita mempelajari ilmu kebal. Syaitan, jin sepakat dengan kita. Saya akan bantu kamu supaya kamu kebal peluru. Ditimbak tidak kena, dipotong pakai parang, tidak makan parang di badan. Okey, syaitan akan setuju dengan apa yang kita minta. Tetapi dia pun minta. Dia cakap, sebelum kita bahas tentang ilmu ini, kamu kena buat ritual. Betapa baca ini, baca itu, begitu. Itu akan, tapi itu pembahasan yang bukan sekarang, ya. Kita tidak mau sentuh itu. Kita mau sentuh soal mimpi baby ni. Okey? Jadi ingat, khadam ini tidak dipelihara. Ia datang sendiri. Saka ini bertuan, dia ada tuannya. Ia diberi makanan, ia diberi jamuan. Okey, bahkan si tuannya, ya, tuannya kita, kalau kita ada saka, kita tuannya. Kalau kita mati, saka ini, ya, kena diberi kepada anak, cucu, cicit sampai generasi yang seterusnya. Qadam tidak. Qadam, ia datang, ia pergi, datang dan pergi saja, seperti itu. Dia tidak ada ikatan, tidak ada. Ia datang, pergi, datang, ya. Okey, baik. Tetapi ada juga qadam, ada qadam yang memang dijaga. Diberi makan, diberi minum, itu ada. Ya, diberi jamuan-jamuan ada. Intinya mereka ini konoknya menjadi pembantu kita, menjadi penyelamat kita, menjadi penjaga kita. Yalah, seperti itulah, ya. Okey. Baik, kembali kepada topik kita, iaitu apa makna daripada mimpi baby ini. Ya, ini berlaku kepada wanita-wanita di luar sana, 70% kebanyakannya. 70-80% kebanyakannya mimpi baby. Okey? Laki-laki ada mimpi baby juga, cuma jarang. Okey? Jarang. Ada, cuma jarang. Mimpi baby, saudara, makna mimpi baby ini tidak elok, tidak sihat. Okey? Mimpi baby ini, ada sangkut paut dengan jin keturunan, jin nasab, iaitu saka. Boleh jadi daripada sebelah
atau nenek kita, ayah ibu kita. Okey? Jadi mimpi baby ni Saka menggerakkan strategiknya untuk mencari rumah yang baru. Jadi siapa-siapa yang mimpi baby kerap, dalam kurungan ini kerap mimpi baby. Kalau seminggu sekali itu tidak termasuk kerap. Tetapi kalau seminggu dia mimpi 1-2 kali, bermakna potensi untuk menjadi pewaris yang seterusnya itu ada. Kita dipilih oleh Saka itu untuk menjadi pewarisnya. Dia membuat satu penyamaran. Jadi arwah ato, arwah nenek, arwah ayah, arwah ibu, arwah pakcik, jadi baby, jadi anak kita, jadi anak buah kita, jadi anak kemanakan. Macam-macam dia akan menyerupai pelbagai-pelbagai. Jadi orang pakai serban, jadi harimau, macam-macam kejadian. Ini proses Saka ni, proses jin nasab, proses jin ini. Dia mencari jalan macam mana kita boleh menerima dia. Kalau kita di alam dunia, di alam yang nyata, ada baby depan kita, tidak ada ibu bapaknya, kita akan marah. Anak siapa ni? Kenapa tidak dijaga? Kita akan pungut baby ni. Kesian ini baby. Kan? Comel, jadi mereka Saka ni, mereka menyamar jadi baby agar kita ambil, kita peluk, kita menyusukan, dukung, babak, peluk. Bermakna kita sudah ada talian kepada mereka. Bahkan mimpi-mimpi baby ini, apa yang kita dapat maklumat, satu mimpi yang ada episod-episodnya. Dalam bulan ini kita mimpi kita melahirkan baby. Bulan depan kita mimpi baby, tetapi baby itu sudah mula membesar. Bulan berikutnya lagi, baby itu sudah besar, sudah dewasa. Nah, jadi mimpi tersebut berhubung kait, ia ada episod. Bermakna kita sudah dipilih menjadi rumah Saka yang seterusnya. Jadi apakah ciri-ciri orang yang didampingi oleh Saka ni? Salah satunya yang sering berlaku adalah insting, firasat yang begitu tajam. Orang ada Saka ni, dia boleh baca hati orang. Dia boleh baca orang punya gerak-gerik, orang ni baik atau tidak, orang ni jahat atau tidak, orang ini ikhlas atau tidak. Orang yang ada Saka pendamping ini, dia boleh tahu alamat-alamat yang akan berlaku. Ada jiran ingin meninggal dunia, dia tahu. Semua ini kerana apa? Sudah ada signal, sudah ada aura gaib dalam dirinya, sudah menyatu. Jadi kalau kita pikir, ini kelebihan. Ini kelebihan, ini satu kelebihan dari Allah Ta'ala. Iya, kelebihan. Orang lain tidak punya itu benda. Kita sahaja punya. Tetapi bagaimana kita merespon perkara ini? Kalau kita yang jenis yang solat, ibadah, insya-Allah akan kita selamat, tidak terbawa kepada perasaan baran, marah. Kerana orang yang didampingi jin Saka ini, 70-80% rata-rata panas baran. Panas baran, kuat marah. Ini jangan main-main ini. Mereka cepat emosi tidak stabil. Sulit menerima nasihat, sulit untuk tidur. Mengalami penyakit yang pelik. Hijab terbuka, hijab mata terbuka, dapat melihat hantu, jin. Mereka boleh rasakan di mana ada setan. Sampai tahap seperti itu. Jadi kalau kita tidak boleh bawa ini Saka ni, ujung-ujungnya akan gila. Akan merasa bangga diri. Rasa hebat. Timbul ujub dan riya. Hujung-hujungnya kita tanpa sedari kita seperti setan. Kita rasa bangga. Kita sudah mengakui kekuatan yang kita miliki. Yang sedangkan kekuatan itu datangnya daripada pendamping tadi, yaitu jin Saka, daripada atuk moyang leluhur kita dulu-dulu. Walau macam mana pun tidak dinafikan, ada Saka jenis yang baik, ada Islam,
ada juga yang non-Muslim, ada juga yang Majusi, ada juga yang Kristen, ada, itu semua ada. Kita bahas ini slot di skop di apa ini, skop apa? Tentang Saka nih, mimpi-mimpi permulaan Saka nih ingin berjinak-jinak kepada kita. Kita kerap mimpi baby, mendukung baby, menyusukan baby, membabak baby. Jadi berhati-hati. Jikalau sudah ada seperti itu, maka carilah ya perawat-perawat yang berdekatan di kampung, di daerah, di negeri kita. Carilah rawatan-rawatan. Karena kita akan merasa sesuatu perkara yang lain daripada yang lain. Sebagai contoh, sering migrain. Yang kedua, tulang belakang sering sakit seperti kuyak, seperti berat, seperti ada membawa barang puluhan kilo. Tulang belakang sakit seperti patah. Susah tidur malam. Sulit untuk beribadah. Cepat marah, cepat melenting. Ini nih. Ini. Oke? Kalau sudah kahwin, sulit mendapat anak. Rumah tangga tidak harmoni. Merasa diri betul, orang lain salah. Sulit terima nasihat. Suka menyendiri. Ada sampai tahap tidak ingin mandi, tidak mahu mandi. Ada bisikan-bisikan. Dalam bilik sampai 2-3 minggu tidak keluar bilik. Itu ada. Ini terjadi. Oke, jadi orang-orang yang bermimpi baby, ya, waspada. Kalau seminggu sekali itu bukan gangguan-gangguan Saka, bukan. Tetapi kalau ia sudah berminggu-minggu mimpi tersebut berepisod, ada episod-episodnya, maka carilah perawat-perawat yang berdekatan untuk mencari ikhtiar untuk putuskan seluruh hubungan-hubungan tersebut. Hubungan dengan setan, dengan Saka ini sama ada sedar atau tidak sedar, putuskan hubungan kita. Dan tidak perlulah kita mau tanya daripada mana ya Saka ni, atuk kah, nenek kah, ayah kah, ibu kah, Saka ni perempuan kah, laki-laki kah ya, dia sakti kah, dia ni pendekar kah, dia ni harimau kah, tak perlulah, tak perlu. Ya, intinya apa? Cari rawatan, cari ubat untuk memutuskan. Kerana apa? Kalau kita didamping oleh Saka, bukan perkara yang mudah untuk kita bawa. Tidak mudah. Kalau ia sudah sebati, untuk kita buang, tidak mudah. Kita kena lakukan satu peperangan, perlawanan kepada mereka. Kerana mereka ini bangsa-bangsa jin yang sudah pernah dijamu, diberi makanan, yang sudah pernah dipelihara, yang dulunya ada tuannya. Mereka ini ibarat satu organisasi yang sudah power. Sebab dulu manusia pernah minta khidmat kepada mereka. Jadi mereka tidak mudah tunduk kepada manusia, tidak mudah. Mereka pastikan manusia yang tunduk kepada mereka, lalu bangsa jin ini memberi kelebihan-kelebihan yang tidak ada kepada orang lain. Ijab terbuka, ya, mampu mengetahui bila orang meninggal dunia, ya, dia boleh baca situasi alam. Okey, tetapi kita di luar persoalan tentang karomah para wali ini, itu di luar pembahasan. Ya, ada juga para wali yang mengetahui bila si fulan wafat, si ini wafat, akan itu di luar skop pembahasan kita. Okey, sekarang ni kita bahas tentang kita orang awam ni. Okey, di ilmu-ilmu spiritual ni, ilmu-ilmu kebatinan ni. Okey, jadi siapa-siapa yang pernah mimpi baby, bersiap-siap untuk cari rawatan-rawatan yang berdekatan. Jika ia wanita, maka sulit dapat baby, sulit dapat anak. Adapun anak tidak sempurna, kadang gugur, kesian. Kadang-kadang diganggu, ada kesan-kesan lebam di badan, ada kesan-kesan seperti dihisap. Jadi kena buat persiapan. Cari perawat-perawat yang berada di daerah, negeri, negara kita. Ya, saya doakan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada mara bahaya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih yang sudah singgah di channel ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah komen. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Sampai berjumpa di video yang seterusnya. Alhamdulillah.